Alhamdulillah, segala puja dan puji kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat dalam keadaan alhamdulillah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul semuanya di salah satu masjid yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kajian tentang bagaimana kita menggali agama, tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini merupakan sebuah indikator-indikator kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang di antara indikator terbaik yang Allah Subhanahu wa taala bisa berikan kepada seorang hamba itu apabila seorang hamba tersebut diberikan kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari banyaknya manusia yang memutuskan untuk mungkin masih tertidur jam segini, mungkin memutuskan untuk tetap sholat tapi sholatnya di rumah saja. Kemudian ada sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimudahkan untuk bangun sebelum subuh bahkan, kemudian datang ke masjid dan memutuskan untuk melanjutkan kajian, dan nanti setelah kajian akan melaksanakan sholat syuruk misalnya. Ini merupakan rangkaian kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwa insya Allah mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan pada kita semua. Maka tentunya sebelum memulai kita berdoa, mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang membumikan akhirat. Kenapa? Karena memang kalau kita jujur, ya setidaknya kalau misalnya saya jujur terhadap diri sendiri, maka di dalam 24 jam porsi akhirat dibandingkan porsi dunia, maka saya bisa jawab bahwa porsi akhirat itu lebih kecil. Bahkan akhirat itu seakan-akan sangat-sangat jauh dari kehidupan saya. Apabila kita bandingkan dengan bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dahulu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, maka ini merupakan sebuah introspeksi bersama. Apalagi Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bal tu'thirunal hayatad dunya, bahwa memang manusia itu lebih ithar, lebih memiliki preferensi, lebih mengataskan, memprioritaskan dunia dibandingkan akhirat. Bukan berarti akhirat itu terbengkalai sama sekali, enggak. Allah Subhanahu wa taala enggak berfirman demikian. Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata ithar, bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian itu lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Apalagi tadi juga Imam Hafizahullah membacakan dari surat Rum bahwa manusia itu adalah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, bahwa kita itu kalau masalah dunia, oh jagonya Pak, jangan ditanya, jagonya Masya Allah, wahum anil akhirati ghafilun. Tapi kalau terkait masalah akhirat, itu kita banyak lalai, banyak yang tiba-tiba kok kayaknya konsepnya yang harusnya kita ngerti, tetapi giliran ditaruh di dalam konteks akhirat tiba-tiba kita nggak nyambung. Maka ini merupakan sebuah renungan bersama. Kenapa akhirat itu terasa begitu jauh dari kehidupan kita? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu hari bersabda bahwa yang paling ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan kefakiran. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Bukan berarti kefakiran itu enggak berbahaya. Berbahaya. Oleh karena itu di dalam Islam sekalipun, di antara misi sosialnya itu adalah gimana caranya kita bisa merubah nasib orang-orang fakir, orang-orang miskin lewat sedekah, zakat, infak. Kenapa? Karena memang kefakiran itu memiliki pengaruh dalam semangat kita untuk beribadah. Kita nggak berbicara tentang orang-orang terbaik kita.
bahwa orang kalau misalnya dia fakir, tentunya fakir di sini itu adalah merasa gak cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka dia kalau misalnya mau ibadah dia akan males. Ya kayak contoh misalnya kita mau sholat sunnah aja Pak. Kalau misalnya usaha lagi berantakan, kita akan mikir, aduh gimana nih caranya supaya bener dulu. Nanti kalau udah urusannya beres, udah lancar semuanya, baru deh kita sholat. Jangankan usaha berantakan, presentasi yang harus ada deadline disuruh sama atasan aja, kalau belum selesai, kita mau sholat 5 waktu, azan zuhur udah berkumandang, kita akan nunda-nunda. Antar dulu deh presentasi nanggung, udah ditunggu sama si bos. Maka memang yang seperti ini sangat atau memiliki pengaruh. Makanya Rasul SAW pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari kefakiran. Dalam sebuah sabdanya Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kenapa? Karena kefakiran itu memang memiliki pengaruh dalam semangat ataupun kualitas kita beribadah. Tetapi enggak lebih bahaya daripada bagaimana ketika dunia itu dibentangkan atas kita. Enggak lebih bahaya. Kalau kefakiran itu cuma sampai ya udahlah kita mau ibadah cuma mungkin jadi enggak konsen, semangatnya mungkin jadi kurang. Tapi kalau misalnya sudah dunia dibentangkan, ini beda lagi. Kalau kefakiran selama dia masih ada iman, maka mungkin ada malesnya, mungkin ada kurang konsennya. Tetapi seorang hamba pasti dia bilang, saya tetap butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia udah dibentangkan dunia, ini beda lagi kasusnya. Makanya Nabi SAW itu mengingatkan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsatu dunya alaikum. Tetapi yang paling aku khawatirkan ke atas kalian itu adalah ketika dunia itu sudah dibentangkan. Kenapa? Karena dunia sudah dibentangkan, maka potensi untuk berhenti ibadah itu lebih besar. Sehingga sangat-sangat jarang kita dengar bahwa ada orang fakir yang kemudian berhenti beribadah sama sekali, merasa nggak butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Ini jarang. Tetapi kalau orang yang dibentangkan dunia atas dirinya, maka ketika dia sangat-sangat berkecukupan, maka dia mulai merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada taraf dia berhenti beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pun menguatkan, kalla innal insana la yatgha, bahwa sesungguhnya manusia itu betul-betul akan melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dirinya melihat bahwa oh saya nih udah serba cukup. Berbeda dengan kalau misalnya dia serba kurang. Tapi kalau misalnya udah serba cukup, maka dia akan betul-betul melampaui batas. Artinya kecenderungannya makin lama makin besar. Sehingga dalam permasalahan ini baik kefakiran maupun kekayaan itu dua-duanya memang cobaan kepada Allah, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hanya saja memang berbeda porsinya. Kalau misalnya porsinya itu sudah terlalu larut dalam permasalahan dunia beserta keburukan-keburukannya, maka yang seperti ini bisa menghentikan seorang hamba itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara perkataan para salaf seperti Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala, bahwa beliau itu pernah mengingatkan kepada kita ad-dunya khamrus syaitan, bahwa keburukan dunia itu layaknya khomernya syaitan. Sehingga keburukan dari permasalahan dunia itu diumpamakan itu layaknya khomer. Dia memiliki yang pertama sifat memabukkan, bisa lupa. Sehingga yang kedua itu adalah dia tidak pandai untuk memprioritaskan mana jangka panjang, mana jangka pendek. Dan yang ketiga memiliki sifat candu. Inilah khomer. Candu, memabukkan, gak bisa bikin orang itu karena saking nikmatnya itu dia gak bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. Mana yang lebih penting. Nah, inilah kenapa akhirat itu terasa
begitu jauh dari kehidupan kita. Sampai-sampai kalau misalnya kita melihat beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggunakan redaksi yang dihubungkan dengan perkara keduniaan. Kenapa? Karena memang hamba itu, sebagaimana tadi sudah dipaparkan, bahwa kita itu lebih pintar dalam permasalahan dunia. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan kemudian dia berinfak di jalan Allah baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Kemudian 3 amal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dengan yarjuna tijaratan lan tabur. Ini adalah bisnis perdagangan yang tidak ada ruginya. Seandainya kita betul-betul memikirkan tadabbur di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa pakai kata-kata bisnis atau perdagangan yang tidak ada ruginya? Karena kalau misalnya hal tersebut datang dalam permasalahan dunia, Pak, misalnya habis nanti selesai kajian, habis sholat syuruk, ada orang di depan, pengusaha sukses, dia bilang, wahai jamaah masjid, ini saya punya bisnis, nggak pakai modal, nggak ada rugi. Kira-kira kita ngantri nggak, Pak? Hah? Kita akan bilang, Pak, jangankan nggak ada modal, pakai modal, kalau nggak ada rugi saya ikut. Apalagi nggak ada modal. Kita akan berbondong-bondong dan bersemangat. Tapi giliran ditaruh dalam permasalahan konteks akhirat, lah tiba-tiba kita nggak nyambung. Dalam dunia kita jago langsung, tapi giliran ditaruh di dalam konteks akhirat kita seakan-akan, loh kok jadi berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang bahwa 3 amalan ini adalah tijaratan lan tabur, perdagangan yang nggak ada ruginya. Harusnya kita itu langsung, wah mau banget nih saya ikutan. Mau banget. Apa tuh? Apa aja emang amalannya? Baca Quran tiap hari, senantiasa membaca Al-Quran, menegakkan sholat, berinfak. Kita taruh baca Al-Qurannya aja deh. Mungkin banyak dari kita yang baca Quran ya hari Jumat doang, misalnya baca surat Al-Kahfi. Sisanya ya udah begitu, nggak ada kerutinan, nggak ada segala macam. Mushaf di rumah itu mungkin udah berdebu, aplikasi mushaf di HP juga mungkin udah nggak pernah dibuka. Seandainya dibuka sekalipun, dibandingkan dengan sosial media mungkin jauh lebih banyak. Gimana kita membuka sosial media? Padahal sosial media emang tijaratan lan tabur itu, Pak. Perdagangan yang nggak ada ruginya. Justru dengan banyak membuka sosial media pasti lebih banyak keruginya. Kita sama-sama tahu. Tetapi kenapa kita buka lebih banyak? Kan seperti itu. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan ingin mendekatkan, membumikan akhirat kepada kita semua. Gimana? Ini loh, lihat, tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak ada ruginya sama sekali. Di lain tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sama, menggunakan redaksi yang mirip-mirip, pakai harga, pakai dagangan. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah didatangi seorang sahabat, didatangi banyak para sahabat bahkan. Kemudian sahabat tersebut mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini kira-kira kita kebagian surga apa enggak? Kebagian apa enggak? Maka kata Rasul Alaihi Wasallam, man khafa adlaj. Barang siapa yang khawatir enggak akan kebagian surga, maka hendaklah dia gunakan waktu malamnya. Wa man adlaja bala. Barang siapa yang menggunakan waktu malamnya, insya Allah kebagian surga. Kira-kira sahabat yang datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam, apakah sahabat yang sholatnya bolong-bolong? Enggak. Kira-kira Rasul alaihi salatu wasallam ketika bilang gunakan waktu malam, apakah ini kepada orang-orang yang rawatibnya enggak lengkap? Enggak. Orang yang biasa sholat tahajud itu adalah hampir bisa dipastikan bahwa adalah orang-orang yang rawatibnya kelar, Pak.
Karena memang begitu proses manusia itu dalam bagaimana pandai meningkatkan kuantitas sholatnya. Biasanya sholat 5 waktunya dulu diberesin. Sholat 5 waktu udah beres, baru deh ba'diyah qobliyah. Baru setelah qobliyah ba'diyah, ya ada duha, habis duha baru ada tahajud. Jadi kalau udah sampai fase tahajud, itu berarti sisa-sisanya tuh sholat-sholat yang lain tuh insya Allah udah beres tuh. Yang wajib-wajib apalagi, dan juga yang sunnah-sunnah. Orang kayak begini aja sampai datang kepada Nabi SAW, kemudian bilang, ya Rasulullah, ini kita kebagian apa enggak? Maka Rasul bilang, yang takut enggak kebagian, gunakan waktu malam. Kenapa? Karena memang waktu malam ini adalah waktunya kita ya sholat tahajud, istighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul SAW, barang siapa yang menggunakan waktu malamnya, insya Allah kebagian surga. Kemudian setelah itu Rasul SAW mengingatkan kepada para sahabat, ala inna sil'atallahi ghadiyah, ada inna sil'atallahi ghadiyah, ada inna sil'atallahi ghadiyah, ada inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwa surga itu barang mahal. Diulangin 3 kali oleh Rasul SAW. Ketahuilah surga itu barang mahal, ketahuilah surga itu barang mahal. Kalau kita di dunia Pak, kita memiliki aspirasi punya barang mahal, itu kita kerahkan semuanya. Semuanya. Tenaga kita kerahkan, waktu kita kerahkan, keringat kita kerahkan. Bahkan terkadang kita sama-sama lah, namanya suami ayah di sini sebagai pejuang nafkah halal. Terkadang kebahagiaan anak istri kita kerahkan supaya untuk punya. Kita tunda. Anak istri mau kemana? Misalnya long weekend kayak gini, mau liburan. Tar dulu kita harus punya yang ini. Jadi kebahagiaan keluarga pun kita kerahkan. Bahkan bagi sebagian orang, jangankan barang mahal, untuk mempertahankan gaji bulanan aja, semuanya dia kerahkan. Jangan dikira di long weekend gini nggak ada orang yang tetap masuk kantor, tetap kerja. Banyak. Dari Depok, dari Tambun, semua tiba-tiba datang ke Sudirman. Jam berapa dia harus siap-siap? Mungkin sekarang dia udah worowiri sekarang. Udah mandi, udah siap-siap, sarapan dan segala macam. Orang-orang pada libur, alhamdulillah kita bisa taklim, enak tanpa harus mikir apa-apa. Sedangkan orang harus berjibaku gimana caranya mencari nafkah halal di luar sana. Dikerahkan semuanya. Yang untuk, mohon maaf, mungkin gak seberapa. Mungkin gak seberapa yang mereka dapatkan. Tetapi kita bisa lihat bagaimana perjuangan mereka mengerahkan hal tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang menurut mereka itu adalah sesuatu yang mahal. Sedangkan sesuatu yang mahal di dunia bagi orang lain ya mungkin ya bagi lo sih mahal, tapi bagi gue mah ini mah kacang. Sehingga kalau misalnya kita ambil satu barang yang mungkin bisa disepakati bahwa ini memang barang mahal di dunia. Jadi pernah ya kita lagi bersosmed, kemudian ada sebuah konten pengusaha internasional, dia punya mobil mewah. Mobilnya tuh Bugatti, nama mereknya gitu ya. Oh, ini di atasnya Ferrari, di atasnya Lamborghini nih. Kemudian ada orang yang datang nanya sama yang punya mobil, "Mas, ini harga mobil kayak begini berapa?" Kemudian dikasih tahu lah harganya. Yang kalau kita rupiahkan itu sekitar 24 miliar. 24 miliar. Saya berpikir Pak, seandainya ada orang yang gaji bulannya 10 juta, itu mau ngumpulin 24 miliar, subhanallah. 10 juta 1 tahun 120 juta, 10 tahun 1,2 miliar, 20 tahun 2,4 miliar, 200 tahun baru kekumpul itu 24 miliar. Itu pun dengan catatan seandainya semua 100% gajinya itu gak dipakai apa-apa, gak ada pajak, gak ada makan, gak ada minum, gak ada SPP anak sekolah, 100% full untuk beli mobil. 200 tahun. Itu 200 tahun Pak,
Orang hidup kerja setengah mati, sampai mati, dihidupin lagi sama Allah, kerja setengah mati, mati, dihidupin lagi sama Allah, kerja setengah mati, mati. 3 kali umur belum tentu kebeli. Itu barang mahal di dunia. Terus untuk barang mahal di akhirat kita mau santai-santai. Kan seperti itu. Cara kita berpikir harusnya seperti itu. Kalau barang dunia aja kita, wah kita harus begini. Semuanya kita kerahkan. Tapi untuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, istana di surga, somehow kita kok tiba-tiba langsung ngeblank gitu. Udahlah, tenang aja, udah santai aja. Dapat insya Allah, udah dapat. Udah sahabat aja sampai khawatir kok. Ya Rasul ini kita kebagian apa enggak? Rasul sampai bilang, kalau khawatir gunakan waktu malam. Sedangkan kita, wah udah tenang aja dapat. Dunia aja belum tentu dapat, Pak. 3 kali umur dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu dapat itu mobil. Sedangkan istana di surga nggak bisa dibandingin sama cuma mobil di dunia lagi. Nggak bisa. Terus kita sama-sama introspeksi. Gitu. Apa iya kayak begitu cara kerjanya? Sehingga dari sini sangat-sangat penting bagaimana kita itu menyadari bahwa memang akhirat itu begitu jauh, dan penting bagi kita caranya untuk gimana caranya untuk membumikan akhirat di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sama-sama sadar bahwa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, kalla bal tuhibbunal ajilah. Ini nyata di tengah-tengah kita. Bahwa kita ini tuhibbunal ajilah, lebih suka sesuatu yang emang bisa dirasakan. Nikmat dunia kan bisa kita rasakan, Pak. Apa yang kita beli, kita konsumsi, kita rasakan lewat panca indera kita. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian lebih suka yang kayak begini. Tapi kalau permasalahan yang gaib, itu nggak bisa dirasakan kecuali pakai iman. Makanya yu'minuna bil ghaibi itu memiliki sebuah porsi yang sangat-sangat besar di dalam Islam. Bagaimana seorang cinta kepada akhirat yang akhirat itu belum pernah dia lihat, belum pernah dia rasakan, belum pernah dia tahu gambarannya kayak gimana. Dia cuma dapat informasinya aja, tapi nggak ada saksi hidup tiba, oh saya udah pernah ke akhirat kayak begini gambarannya. Kayak gimana bisa dipegang? Pernah dipegang nggak? Ada oleh-oleh nggak? Coba sini, batunya aja dia coba sini, pengen lihat. Nggak ada. Kita cuma dapat informasi, baik dari Al-Quran, dari Nabi SAW, kayak begini loh. Tetapi kalau untuk nyatanya yang bisa kita sentuh, rasakan dengan panca indera, tuhibbunal ajilah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa manusia itu ya begini. Fitrahnya itu adalah ya udah, dia lebih suka, lebih cinta sesuatu yang ya mungkin kalau sekarang yang instan, yang bisa kita rasakan, yang nyata. Tapi karena akhirat itu ya sesuatu yang gaib, sehingga yang seperti ini mulai makin lama makin menjauh dari kehidupan kita, dan penting bagi kita untuk sama-sama ya kembali bagaimana membumikan akhirat. Kita ambil beberapa contoh tentang bagaimana kisah-kisah atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membumikan akhirat. Yang pertama, Rasul SAW pernah keluar dari rumah. Kemudian beliau keluar dari rumah cari angin karena memang lapar. Ya mungkin bahasa kitanya, bahasa Indonesianya cari angin dulu deh. Daripada di rumah kagak ada yang bisa dimakan kan gitu kan. Ya kagak masak, udahlah keluar aja deh cari angin gitu. Akhirnya Rasul SAW keluar rumah. Ternyata ketika lagi cari angin, ketemu Abu Bakar sama Umar. Loh, Abu Bakar, Umar, ngapain? Gitu. Enggak, kita juga lagi cari angin ya Rasul. Sama-sama cari angin nih. Gitu. Kemudian barulah ngaku, sebenarnya kita cari angin soalnya di rumah kagak ada yang bisa dimakan. Maka kata Abu Bakar, iya saya juga begitu.
Kata Rasulullah SAW, lah kita juga sama, ana juga begitu sebenarnya. Di rumah nggak ada yang bisa dimakan, ya udah mendingan kita cari angin keluar. Ketemu sahabat Ansor, ya kemudian tahu bahwa oh ini sebenarnya lagi keluar rumah cari angin, sebenarnya nggak ada yang dimakan. Sahabat Ansor bilang, makan aja di rumah saya. Akhirnya diundang lah Rasul alaihi salatu wassalam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum ajmain. Diundang sama sahabat Ansor. Baru masuk rumah langsung dikasih 1 tandan kurma. Setelah 1 tandan kurma beres, didatengin kambing bakar. Masya Allah. Setelah kambing bakar beres, Rasul alaihi salatu wassalam kemudian mengingatkan. Ini membumikan akhiratnya di situ. Wahai Abu Bakar dan Umar, siapa yang nyangka kita keluar nyari angin, ternyata dapat 1 tandan kurma sama kambing bakar. Ini siapa yang nyangka? Barulah Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Bahwa yang kayak begini nanti di akhirat bakal ditanyain. Sesuatu yang sebenarnya sederhana, Pak. Kurma dan kambing bakar. Sederhana. Tapi bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam langsung mengikat dengan akhirat. Ini bakal ditanyain. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sampai mau mengkonfirmasi, ya Rasulullah, ini makanan-makanan begini kita bakal ditanya. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, bakal ditanya. Sesuatu yang sederhana sekalipun itu bakal ditanya. Sehingga ini merupakan bagaimana kita harus ingat bahwa nanti di kampung akhirat, kebaikan sekecil apapun itu akan ditimbang. Keburukan sekecil apapun itu akan ditimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Bahwa nanti hari kiamat timbangan-timbangan keadilan itu akan ditegakkan. Fala tudlamu nafsun syai'ah. Maka pada hari itu ketika timbangan sudah ditegakkan, gak ada satupun hamba yang dizalimi. Ngerjain dosa cuma 1, dibilangnya 10, gak bakal ada. Udah ngerjain pahala, dibilang belum ngerjain. Oh enggak. Ini bukan di dunia ini di akhirat. Dan hakimnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fala tudlamu nafsun syai'an, enggak akan ada satu jiwa pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Seandainya masih ada satu amalan sebesar biji sawi sekalipun, ataina biha, kami akan datangkan, kami akan taruh di timbangan. Mau yang baik, mau yang buruk, semuanya akan ditaruh. Wa kafa bina hasibin. Dan kamilah yang sebaik-baiknya menghisab. Kamilah yang sebaik-baiknya menghitung. Semua akan dihitung. Dan kita alhamdulillah, kita perlu bersyukur bahwa alhamdulillahnya nanti di kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan curahan rahmatnya kepada kita, sehingga amalan kita yang bentuknya kecil, sederhana sekalipun, tetapi dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah sekali, Pak. Makanya pernah Rasul alaihi salatu wasallam itu mengingatkan bahwa sesungguhnya enggak ada pun dari satu pun kita itu yang masuk surga dengan sebab amalannya. Semuanya masuk surga karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor pertama. Walaupun untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, amalan itu penting, tapi amalan itu faktor kedua. Faktor untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengabarkan tentang seorang yang hidup pada umat-umat sebelum kita. Di mana orang ini biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sekian tahun. Dalam riwayat itu ratusan tahun. Kemudian meninggal si bapak ini. Di yaumul hisab, Rasul alaihi salatu wasallam bilang bahwa bapak ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihitung-hitung bekalnya bagus, Masya Allah, yang orang ibadah ratusan tahun, Pak. Fokus khidmat, abid.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bekalnya bagus. Allah Subhanahu wa taala kemudian bilang kepada malaikat, "Wahai malaikat, masukkan si hamba tersebut ke dalam surga karena rahmatku." Si hamba mendengar, "Hah, kok karena rahmatku?" Dia merasa tersinggung. Ya, merasa tersinggung bahasa zaman sekarang. Dia tersinggung, Pak. Loh, ya Allah kok rahmat sih? Ini saya ibadah udah banyak. Saya ibadah udah banyak. Harusnya saya masuk ke dalam surga karena ibadah saya, karena jerih payah saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu maksud si orang hamba ini adalah, oh, lu mau hitung-hitungan. Ya udah, kata Allah Subhanahu wa taala kemudian bilang kepada malaikat, hitung. Cukup enggak ibadahnya dia itu untuk membeli surga? Kan tadi kita bilang surga itu barang yang mahal, cukup enggak? Dihitung sama malaikat. Kemudian malaikat pun lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ibadah ratusan tahun itu belum cukup untuk membayar nikmat satu bola mata aja." Enggak cukup. Sama kayak ini bola mata, Pak. Kalau mau dibandingin sama mobil 24 miliar, kita bisa bandingkan. Kalau mobil 24 miliar aja 3 kali umur Allah kasih kepada kita belum tentu kebeli. Belum tentu kebeli. Apalagi istana di surga. Kalau memang mau dirupiahin, ya nggak bisa, Pak. Sama sekali nggak bisa. Sehingga amalan ibadah seorang hamba ini walaupun sudah ratusan tahun, maka Allah Subhanahu wa taala bilang untuk membayar satu nikmat bola mata saja nggak cukup. Karena nggak cukup, Allah Subhanahu wa taala bilang, ya udah kalau nggak cukup, masukin ke neraka. Si hamba ini bilang, nggak jadi ya Allah, benar, saya yang khilaf. Saya masuk surga karena rahmat. Karena rahmat. Bukan berarti kita nggak harus beramal. Kita wajib beramal. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala qaribun minal muhsinin. Bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang berkualitas dalam beramalnya. Sehingga jangan bilang, wah ya udah bah, kalau emang semuanya masuk sama rahmat Allah ya udah ngapain beramal? Siapa tahu ntar saya nggak beramal, saya yang dapat rahmat. Nggak gitu, permainannya nggak gitu. Yang udah beramal aja belum tentu masuk surga kok. Apalagi yang nggak beramal sama sekali. Sehingga alhamdulillah di satu sisi kita merasa alhamdulillah dengan amalan-amalan kita yang sederhana sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ganjaran yang luar biasa besar. Sehingga di sini dari kisah yang pertama bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dari cuma kurma dan kambing bakar aja mengingatkan kepada para sahabatnya, kepada Abu Bakar dan Umar untuk selalu membumikan akhirat. Di lain kisah yang bisa kita ambil juga pelajarannya, Rasul alaihi salatu wasallam ketika mau tidur, nah ini kan bahan pikiran buat kita. Rasul alaihi salatu wasallam ketika mau tidur, doanya itu adalah bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, saya tidur apa saya mati? Saya mati. Redaksi yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah amutu. Mut, mati. Kenapa enggak dibilang tidur? Kan bisa kalau misalnya dibilang tidur. Tetapi karena memang Rasul alaihi salatu wasallam ingin membumikan akhirat kepada para umatnya, dipakai deh tuh kata-kata. Dengan namamu ya Allah, saya mati dan nanti saya hidup. Saya mati. Jadi tidur itu layaknya udah di Rasul alaihi salatu wasallam mendefinisikan ya bagian dari kematian. Bagian dari kematian. Sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain adalah orang-orang yang memang udah siap untuk menjemput kematian. Siap, Pak. Kayak contoh misalnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Setiap malam dia tidur, itu surat wasiat itu ada di balik bantalnya. Surat wasiat, wasiat kematian tuh udah ready, Pak. Sedangkan kalau misalnya ada orang yang nanya, "Ustaz, udah ada surat wasiat belum?" Ya Allah masih panjang, mudah-mudahan umur panjang, rezeki banyak, happy dunia akhirat insya Allah. Kita nggak siap, gitu. Nggak siap. Jadi kalau misalnya ada yang nyuruh,
bikin surat wasiat kita langsung mikir, enggak lah, insya Allah umur masih panjang, jangan buat dulu. Kenapa? Karena kalau udah buat otomatis kita langsung kebayang-bayang, wah ntar lagi mati nih. Tapi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma udah siap itu surat wasiat di balik bantalnya. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam menggunakan redaksi kematian karena kematian itu memang harusnya itu menjadi sesuatu yang dekat dengan diri seorang hamba. Kenapa? Karena kematian itu berbeda dengan pulang kampung atau liburan. Kalau kita misalnya mau pulang kampungnya kemana? Ke Bandung, pulang kampungnya ke Malang, Surabaya, Sumatera. Itu kita mau pulang kampung enak, kita yang nentuin. Mau bawa apa kita yang nentuin, berangkat kapan kita yang nentuin, bawa siapa kita yang nentuin, naik apa kita yang nentuin. Tapi kalau pulang ke kampung akhirat kita sama sekali nggak bisa nentuin. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kamu suatu hari di mana kamu itu akan dikembalikan menuju Allah. Jadi bahasanya, redaksinya itu adalah ketika nanti kita pulang ke akhirat dikembalikan, bukan pulang kampung Pak, dipulangkan. Masalahnya kalau dipulangkan belum tentu kita siap. Ustaz, ntar tiba-tiba kalau dipulangkan kita nggak siap gimana? Kalau kita dipulangkan terus bekal nggak cukup gimana? Ya itulah penyesalan. Itulah penyesalan terbesar ketika dipulangkan ternyata nggak siap, bekal nggak cukup. Ya Allah, senyesel-nyeselnya. Sehingga dari situ Nabi alaihi salatu wasallam selalu mengingatkan tentang masalah kematian. Sampai mau tidur aja bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Ketika bangun dari tidur, Nabi alaihi salatu wasallam ucapan doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami dari kematian. Menunjukkan bahwa kalau tiap malam Allah Subhanahu wa taala itu bikin kita mati, tiap pagi Allah Subhanahu wa taala kita bangkitkan dari kematian, tiap hari ini berulang. Maka kalau entar di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bangkitin kita dari kubur, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah, jangan dibilang sulit. Orang tiap malam aja Allah Subhanahu wa taala bisa kok. Lihat redaksinya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami dari yang tadi kami sebelumnya mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah nanti kita itu akan kembali. Diingatin lagi sama Rasul alaihi salatu wasallam. Akhirat lagi. Jadi akhirat itu betul-betul membumi pada masa Rasul alaihi salatu wasallam. Dan kita bisa lihat bagaimana ketika pertama kali bangun Rasul alaihi salatu wasallam itu mengingatkan tentang akhirat, karena memang akhirat itu untuk mereka-mereka orang-orang terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini adalah akhirat itu memberikan sebuah energi kehidupan. Lihat misalnya sekarang orang-orang yang bukan orang Islam, mereka selalu mencari gimana caranya tiap pagi memiliki rutinitas untuk bisa semangat menjalani hari. Nyelupin muka ke es batu lah, ya kan? Meditasi lah, inilah, itulah. Tapi orang Islam nggak begitu. Baru bangun langsung diingetin akhirat. Kenapa? Karena memang harusnya akhirat itu memberikan energi bagi kita. Orang kalau ingat akhirat itu langsung wah Masya Allah jadi kuat. Makanya ketika Khalid bin Walid itu diancam sama Raja Romawi, diancam Khalid bin Walid, cabut apa enggak dari sini. Ketika mau masuk ke Romawi, cabut apa enggak? Kalau kamu enggak cabut, lihat nih pasukan saya siap untuk membasmi kamu semua. Maka kata Khalid bin Walid, mas, saya membawa pasukan yang mencintai kematian layaknya kamu mencintai kehidupan. Apa enggak bergetar Pak?
Dan orang-orang Romawi tahu ini orang yang di seberang sana itu adalah bukan orang-orang yang ngomongin akhirat, tapi berbeda antara apa yang dilisankan dengan apa yang diamalkan. Enggak. Ini orang-orang yang dibawa Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu benar-benar orang yang lebih mencintai kematian, atau mencintai kematian layaknya kita itu mencintai kehidupan. Yang sampai sekarang kalau zaman ini kita ucapkan ada orang yang mencintai kematian layaknya mencintai kehidupan, mungkin kita nggak kebayang. Kayak gimana itu satu orangnya? Kira-kira hidupnya sehari-hari 24 jam ngapain? Orang yang mencintai kematian layaknya kita mencintai kehidupan. Kita nggak kebayang, jujur aja kita nggak kebayang, Pak. Kita cuma tahu oh ada infonya kayak begini. Tapi kalau untuk lihat di depan mata kita, aduh, kayak gimana tuh orang yang mencintai kematian layaknya kita mencintai kehidupan? Kok bisa yang kayak begitu dibawa ke medan jihad? Karena mereka itu adalah ketika diingatkan dengan akhirat jadi lebih semangat. Jadi lebih semangat. Saking membuminya akhirat pada masa itu. Masya Allah. Ini sebenarnya masih banyak kisah-kisahnya. Ya tentunya namanya kisahnya Rasul SAW, kisahnya para sahabat tentang membumikan akhirat. Itu Masya Allah luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Dan terakhir insya Allah sebagai penutup, itu adalah tentang bagaimana kisah masuk Islamnya sahabat Bashir ibnul Khososiyah. Jadi sahabat Bashir ibnul Khososiyah mau masuk Islam. Dan pada saat itu namanya orang mau masuk Islam biasanya kan harus berbaiat dulu, janji setia kepada Nabi SAW. Dan ketika mau janji setia, otomatis ada poin-poinnya nih. Kalau kamu mau masuk Islam, ini poin-poinnya yang kamu itu harus setia di atasnya. Siap untuk hidup dan mati untuk menjalankan nilai-nilai ini. Maka Bashir bin Khososiyah bilang, saya mau masuk Islam ya Rasulullah. Apa aja nih? Maka kata Rasul, kalau mau masuk Islam, yang pertama harus siap setia terhadap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, supaya jangan sampai ada kesyirikan, jangan sampai ada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah, supaya tahu bahwa hidup ini ada aturannya, ada syariatnya, ada keterikatannya, nggak bisa bebas. Dan keterikatan tersebut, aturan itu datang dengan syariat yang Allah berikan kepada saya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, siap setia dalam sholat. Yang ketiga, siap setia dalam puasa. Ya rukun Islam lah. Kemudian zakat, kemudian haji, kemudian ditambah oleh Rasul SAW dengan jihad fisabilillah. Maka kata Bashir, ya Rasulullah, semuanya sih saya siap. Syahadat siap, sholat siap, puasa siap, haji siap. Tapi kalau jihad sama zakat, jihad kan mengorbankan nyawa, zakat mengorbankan harta. Di dunia ini yang paling kita cintai ya nyawa kita sama harta kita. Maka kata Bashir, kalau jihad sama zakat, aduh belum mampu ya Rasul, susah, ana belum mau gitu untuk komit 100%. Itu tangannya langsung diambil sama Rasul SAW, langsung digerak-gerakin sampai dibilang sama Rasul SAW, la jihad wa la sadaqah fabima tadkhulul jannata idzan. Nggak pakai zakat, nggak pakai jihad, lu mau masuk surga pakai apa ya Bashir? Masuk surga pakai apa? Kayak langsung gini-gini. Dan Bashir bin Khososiyah itu nggak pakai lama, nggak pakai debat dulu, tapi nanti gini-gini, enggak. Bashir langsung iya sih. Kalau kayak gitu emang persetujuannya ya saya siap Rasul. Karena memang saat itu orang-orang yang cinta akhirat itu bisa dilihat di tengah-tengah masyarakat. Bashir pun tahu bahwa oh orang-orang yang cinta akhirat itu terpancar kebahagiaan dari matanya, dari bagaimana cara dia mengerahkan 24 jam waktunya, tenaganya. Itu bisa terlihat kebahagiaan dari mereka. Oh ini orang-orang yang memperjuangkan akhirat tuh kayak begini loh gambarannya. Masya Allah.
Nggak ada yang namanya kesusahan, nggak ada yang namanya nggak bahagia, nggak ada yang namanya sengsara apa segala macam. Sehingga kita Rasul alaihissalam bilang kepada dia, nggak pakai zakat, nggak pakai jihad, fabima tadkhulul jannata idzan, mau masuk surga pakai apa? Bashir tuh langsung nyambung, nggak pakai lama Pak. Dia langsung nyambung, oh ya siap. Kalau kayak gitu saya siap masuk. Langsung saat itu juga. Saking akhirat itu betul-betul membumi pada saat itu. Sehingga ini merupakan kisah-kisah dan bentuk introspeksi bersama Pak. Termasuk diri saya sendiri, bahkan diri saya yang paling utama mungkin. Karena memang dunia itu subhanallah, betul-betul memang sudah merasuki jiwa kita. Hari-hari kita 24 jam kalau misalnya kita mau jujur, berapa jam kita tunaikan untuk akhirat kita? Itu mungkin porsinya mungkin sekitar 15% atau 20% Pak. Itu pun juga kalau misalnya udah ditunaikan akhiratnya, kualitasnya bagus pula. Ini udah ditunaikan akhirat, kualitasnya pun masih berantakan pula, ya Allah. Sehingga yang seperti ini kita terkadang-kadang, ya Allah, saya itu cuma mampu untuk berdoa, ya Allah. Berdoa, tolong yang namanya dosa-dosa itu dihapus, diampunin. Tolong amalan saya yang mungkin cuma sederhana, nggak seberapa kalau dibandingin kaum muslimin yang lain, kalau dibandingin hamba-hambamu yang lain, amalan saya sebenarnya nggak bisa dibandingkan, nggak ada apa-apanya ya Allah. Tapi walaupun sederhana, tolong berikan saya pahala yang luar biasa besar, ganjaran yang luar biasa besar. Kita doa terus, di sujud doa kayak gitu, tahajud doa kayak gitu, ada waktu luang doanya kayak gitu. Gimana caranya supaya kita bisa masuk surga dengan amalan ya yang kalau mau dibandingkan dengan kehidupan Nabi SAW bersama para sahabatnya sebenarnya nggak bisa dibandingkan sama sekali. Sehingga penting sama-sama bagi kita bahwa untuk sadar, oh iya, kalau emang kayak begini keadaannya, akhirat itu begitu jauh dari kehidupan kita. Gimana caranya kita untuk lebih bisa berusaha mulai dari sekarang supaya akhirat itu bisa lebih membumi di dalam kehidupan kita bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai, dan tentunya bersama kaum muslimin atau umat Islam secara umum. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, terutama bagi anak pribadi yang menyampaikan dan juga bagi antum semua yang telah mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya tabaraka wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hada wallahu a'lam bishawab. Ada tanya jawab atau jika ada yang ingin ditanyakan silakan Pak. Jika ada. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Jadi pertanyaannya gimana Pak? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Iya. Jadi pertanyaannya sangat bagus, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bilang fastabiqul khairat. Jadi akhirat itu harusnya jadi ajang perlombaan. Kalau kita kan kebalik, ya kan, dunia iya kita lomba-lomba deh. Kalau akhirat mah seadanya, ini sekarang gitu. Jadi Bapak bertanya bahwa harusnya kan akhirat itu fastabiqul khairat, Ustaz. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Namanya orang berlomba-lomba itu kayak Abu Bakar dan Umar. Habis nyumbang berapa loh? 2 miliar. Wah, gue sumbang 4 miliar. Kan gitu harusnya. Gitu. Sehingga ketika Umar datang, habis nyumbang berapa? Saya nyumbang setengah harta saya. Kata Abu Bakar, oh kalau gitu saya nyumbang seluruh harta saya untuk umat, untuk Islam. Ini berlomba-lomba. Tetapi di satu sisi, karena memang lemahnya iman, lemahnya kecenderungan untuk beramal soleh, kita harus sadar bahwa iya, kita ini udah lama nggak berlomba-lomba dalam akhirat. Mungkin kita berlomba-lomba ketika bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Itu kita betul-betul berlomba-lomba datang, iktikaf, pulang subuh. Alhamdulillah, setidaknya masih ada dalam 1 tahun gitu ya Pak, masih ada, alhamdulillah. Gitu. Tetapi secara umum, maka kita di akhir zaman itu kita harus sadar bahwa yang bisa kita andalkan itu adalah amalan-amalan yang sederhana.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingetin kepada kita, jangan ngeremehin amalan-amalan yang sederhana. Dari 24 jam, kira-kira berapa banyak amalan kita yang luar biasa dibandingkan amalan yang sederhana? Wah, kayaknya sederhana semua, Ustaz. Ya udah, ya khair. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Bahwa di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang sederhana tapi konsisten. Jadi kalau kita misalnya udah tahu bahwa wah, kayaknya berlomba fastabiqul khairat berat nih, ya udah yang sederhana aja. Maka kita usahakan gimana yang sederhana tapi kita konsisten. Sederhana tapi konsisten. Udah nggak pernah fastabiqul khairat, amalan sederhana juga nggak konsisten, nanti kita bingung mau masuk surga pakai apa. Bingung. Gitu. Sehingga amalan-amalan sederhana yang ada di 24 jam kita usahakan untuk konsisten dan kita perbaiki. Kita lebih betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tusaghiruhun niyah. Bahwa terkadang amalan itu sederhana, tapi gara-gara niatnya yang betul-betul tulus, itu jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak itu tadi. Orang itu kalau ketika dia sadar akan kapasitas dirinya, ya Allah, ya saya memang ya udahlah. Amalan saya sederhana begini, tapi tolong ya Allah, kasih ganjaran yang besar. Mudah-mudahan betul-betul besar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sama-sama ya bentuk introspeksi kembali gitu. Banyak sekali introspeksi kita. Masya Allah. Itu diantaranya adalah ketika fastabiqul khairat, yang harusnya itu adalah kita berlomba-lomba dengan amalan yang luar biasa, ternyata dari segi sering atau jarangnya lebih ke arah jarang, sehingga yang bisa kita andalkan itu amalan-amalan yang sifatnya itu adalah sederhana, simple, remeh, tinggal gimana caranya itu dibuat konstan. Ketika konstan, maka yang sederhana tersebut bisa berubah menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Ya. Supaya bagaimana kehidupan kita ini bisa semuanya diniatkan sebagai ibadah. Ya, baik. Jadi pertanyaan yang bagus, Masya Allah Pak. Jadi ketika 24 jam ini kita niatin, amalannya memang bentuknya dunia, tapi kita niatin ibadah. Ya ini mungkin kata orang ini adalah ibadah ghairu mahdhah gitu ya. Ibadah yang sifatnya itu adalah ya kayak mencari nafkah. Ketika kita mencari nafkah, kita niatin ini nafkah yang halal untuk saya dan keluarga. Ya insya Allah mencari nafkahnya kita bernilai ibadah. Sampai olahraga pun demikian. Olahraga supaya apa? Supaya badan tetap sehat, nggak sakit-sakitan, supaya nanti masih bisa tetap jalan ke masjid, masih bisa sujud, sholat mungkin nggak harus duduk, tetap bisa berdiri, baca Quran bisa lama. Ini dengan jalan pagi kalau kita niatin seperti itu bisa bernilai ibadah. Maka ya yang seperti itu kan sebenarnya kita beribadah dengan niat kita Pak. Kita beribadah dengan niat kita. Dan itu sederhana. Gitu. Sehingga yang seperti ini bentuk bagaimana kita juga berstrategi gimana caranya supaya bisa masuk surga. Ya diantaranya ya udah deh kita niatin aja ibadah semua gitu. Mau cari nafkah niatin mudah-mudahan ibadah nafkah halal, mau ini hatta mau makan sekalipun Pak kita niatin gitu. Kita niatin ini mau makan mudah-mudahan dengan adanya energi bisa ibadah lagi ya, walaupun untuk menghadirkan niat ini di seluruh aktivitas kita itu juga bukan perkara gampang. Ya kalau misalnya kita mau ini, ya berapa kali kita makan, kita hadirkan niat, ini makan supaya ibadah lancar. Ya kayaknya ya, kalau saya sih jujur jarang, jarang. Kadang-kadang ingat. Tetapi keseringannya ya makan ya bismillah,
habis kita nyendok, ya paling kita komenin, Masya Allah enak banget ini. Enak banget gitu. Kemudian ngobrol sama teman kuliner mana, ini baru sekali kesini Mas, iya. Wah, kayak gitu. Sehingga ya ini sama-sama kalau misalnya kita ingat, kemudian kita hadirkan terus niatnya di dalam aktivitas-aktivitas dunia kita, insya Allah bernilai ibadah, Pak. Wallahu a'lam. Satu lagi insya Allah. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Jadi itu hadis, Pak. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Man kanat akhiratu ham." Barang siapa yang akhirat itu adalah hamma. Bagaimana akhirat itu adalah objektif terbesarmu. Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, Allah Subhanahu wa taala jama'allahu amrahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan dunianya. Wa ja'alal ghina baina ainai. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga akan memberikan rasa cukup di kedua matanya. Sehingga orang yang orientasinya ke akhirat, maka insya Allah yang pertama kemudahan urusan dunianya itu lebih besar, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mengejar akhirat insya Allah diberikan rasa cukup. Rasa cukup bukan berarti kaya raya ya Pak, gitu. Tapi kita rasa cukup, alhamdulillah. Dikasih segini, alhamdulillah. Orang-orang bilang misalnya, masa begitu-begitu aja, tapi dalam hati kita, alhamdulillah saya sangat happy, saya sangat bersyukur dengan yang seperti ini, alhamdulillah. Jauh lebih cukup. Merasa kaya padahal mungkin belum tentu gitu, menurut timbangan manusia. Nah, orang yang seperti ini itu ketika akhirat itu sudah menjadi obsesi atau objektif terbesarnya. Sehingga orang yang mengejar akhirat biasanya itu dunianya ikut. Dan ketika dunia ikut bukan dunia yang menurut pertimbangan manusia. Kalau dunia ikut berarti harus punya aset sekian, bukan kayak gitu. Tetapi ketika dunia ikut itu adalah untuk perspektif pribadinya dia. Alhamdulillah kejar akhirat, alhamdulillah dunia lancar. Alhamdulillah lancar, semua aman, gak terjerat pinjol. Happy aja Pak. Alhamdulillah gitu. Ini bagi orang yang mengejar akhiratnya. Dan yang paling penting itu adalah nasihat para ulama, orang yang mengejar akhirat ada kemungkinan dunia didapat. Tapi orang yang mengejar dunia belum tentu dapat, akhirat apalagi. Kan gitu. Orang kalau ngejar akhirat, alhamdulillah, dunia mungkin dapat. Kalau ternyata dunia nggak dapat, alhamdulillah, setidaknya akhirat udah di tangan. Tapi kalau orang ngejar dunia Pak, dunia belum tentu dapat, akhirat apalagi. Rugi 2 kali dia. Sehingga bagi seorang muslim hendaklah orientasinya itu menuju lebih ke akhirat Pak. Tapi dengan ini setidaknya kita tergambar bahwa orang yang menjadikan akhirat itu prioritasnya, maka dunia itu bisa mengikutinya sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ketika dunia mengikuti itu adalah bukan lewat penilaian manusia. Dunia mengikuti kalau misalnya asetnya sekian, enggak, tapi dunia mengikuti dalam perspektif alhamdulillah, saya cukup kok dengan dunia ini. Merasa cukup dengan rizki yang telah dibagikan oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, insyaallah kita cukupkan, mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan mendapatkan berkahnya, amin amin ya rabbal alamin. Hada wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.